Dan objeknya rata-rata itu kan wanita nih. Kalaupun satu cowok ceweknya banyak, tetap yang dieksploitasi banyak ceweknya. Yang ngapa-ngapain ceweknya. Kalaupun ceweknya satu, cowoknya banyak, yang dieksploitasi tetap ceweknya. Nah, kalian mungkin hanya melihat keenakan atau kesenangan si cewek ketika diserbu rame-rame dan semua lubang di dalam tubuhnya dimasuki. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat, jangan lupa minum air putih yang banyak biar nggak gampang sakit. Tapi sebelum kita mulai konten, ada baiknya kita minum dulu. Hari ini konten kita akan mengupas tuntas tentang fakta. Jadi fakta ini bisa mengubah cara pandangmu tentang industri birahi ya, atau film biru, film porno dan sebagainya. Kalau kita ngomongin tentang film porno, udah pasti identik sama Davi, ya kan? Karena Davi sudah terkenal gitu, kayak tiap hari itu harus bokep terus gitu ya. Kayak sehari masih bokep nggak, Dav? Kadang-kadang. Sehari berapa kali? Oh gitu, jadi terbantu sama game sekarang. Tapi kalau nggak nge-game pasti coli. Iya masih. Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu ya. Kalau ngomongin tentang film porno atau film biru yang ditonton Davi ini, bukan suatu hal yang jarang kita temui, jarang kita dengar. Hampir semua orang sudah merasakan atau melihat yang namanya film biru ini tadi. Kalaupun nggak film biru, dulu zaman aku SMP sampai nobar. Kasusnya nggak jadi. Ya pokoknya adalah salah satu artis yang videonya kesebar juga gitu. Sebelum Gisel ada juga kok alumninya gitu loh. Nah, pas ketika kita nonton film seperti itu, bukan, itu pasti ada tujuannya. Ada sesuatu dalam diri kita yang terangsang dan sebagainya macamnya, gitu kan. Nah, untuk laki-laki kebanyakan yang nonton bokep itu tuh sebenarnya nggak dipermasalahkan, nggak disalahin kalian nonton film-film wagu itu tadi, gitu kan. Cuman yang disalahkan ketika kalian sudah mulai kecanduan, harus tiap hari. Kalau kalian nggak nonton film habis itu nggak coli, terus kalian jadi lemes, terus kalian jadi uring-uringan, gundah gulana, nggak bisa konsen, kerjaan nggak bener, cuman karena kalian nggak nonton film. Nah itu yang salah. Kalau kalian nonton film terus tiba-tiba nggak nonton dan kalian masih baik-baik aja, nggak masalah. Tapi yang salah ketika kalian mengharuskan nonton film, terus kalau nggak nonton kalian uring-uringan dan nggak bisa kerja. Nah itu yang salah. Karena apa? Kalau kita keseringan nonton itu kemudian udah masuk ke kecanduan, itu udah mengganggu habit kita hari-hari. Pasti struktur otaknya udah beda. Dulu sih aku pernah ya di waktu kuliah gitu, dosen tuh nggak tahu dia bawa buku apa judulnya gitu. Jadi ketika otak dibelah, itu tuh struktur otaknya beda gitu loh antara orang yang normal sama orang yang ada gangguan. Nah ketika kecanduan film porno itu menurutku sudah termasuk ke dalam gangguan. Nah bayangin aja ketika kalian dibedah gitu ya, mungkin ulir-ulir otaknya itu udah nggak bentuk kayak otak yang pada umumnya, tapi bentuknya kontol susu gitu kan. Mungkin ya kan, nggak ada yang tahu, aku juga nggak pernah belah otak gitu loh, tapi bisa jadi seperti itu. Tapi di balik film-film yang kalian tonton yang menurut kalian wow menggugah selera, mungkin jadi penghilang stres, kalau kalian lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, nonton film itu seolah pekerjaannya minggir dulu bentar habis itu balik lagi gitu kan. Di balik film-film tersebut ada fakta yang mencengangkan yang bisa bikin kalian mungkin berubah pikiran untuk nonton lagi atau untuk mengadaptasi yang ada di dalam film tersebut. Yang pertama, banyak aksi pelecehan yang didapat oleh wanita pemeran di dalam film porno tersebut, dan mereka itu dilecehkan di luar syuting. Kalau syuting kan emang udah keharusan ya, itu bukan suatu bentuk pelecehan karena itu pasti udah ada tanda tangan kontraknya, udah ada skripnya, harus ngapain aja, awalnya seperti apa, harus breakdown seperti apa. Tapi di luar adegan syuting banyak dari mereka yang mengalami pelecehan, dan ketika mereka mengalami pelecehan kemudian kan pasti lapor tuh ke pihak berwajib, dan banyak pihak berwajib atau bahkan rata-rata pihak berwajib tidak menggubris masalah itu. Kayak mungkin sebagian besar dari mereka menganggap, nah bukannya itu adalah pekerjaanmu? Mungkin memang iya di luar sana emang pekerjaannya sebagai artis atau atlet, mereka lebih suka dibilang atlet di dalam pengerjaan film porno tersebut. Tapi apakah terus ketika pekerjaan mereka seperti itu di luar mereka juga harus digituin? Kan enggak, iya kan? Bener nggak sih? Setuju nggak sih? Aku nggak tahu sih pola pikir cowok-cowok di luar sana yang melecehkan wanita itu
pikirannya kayak gimana. Karena jangan lupa nonton podcastnya sama El. Karena di luaran sana banyak pelaku pelecehan itu ya hanya nggak bisa ngontrol toletok gitu loh. Begitupun juga dengan artis-artis porno ini tadi, mereka hanya bekerja di, aku bukannya membela dan menghalalkan bekerja sebagai artis porno, enggak, tapi mereka sebagai pekerja seks, sebagai pekerja di film porno ini tadi, mereka juga memiliki kehidupan pribadi yang harusnya tidak kita sangkut pautkan dengan pekerjaan mereka gitu. Itu faktanya. Banyak yang nggak digubris kasusnya, dibiarin aja. Terus film porno itu sering mengeksploitasi artisnya. Karena apa? Di film porno tuh artis-artisnya harus latihan dulu. Mungkin ada beberapa untuk kepentingan syuting, untuk kepentingan pengambilan gambar disuntikan cairan-cairan untuk mendukung kinerja ketika syuting gitu ya. Dan banyak dari mereka yang diiming-imingi bayaran besar untuk melakukan beberapa aktivitas atau untuk melakukan adegan-adegan yang sulit. Yang sulit itu seperti apa, Mbak? Ketika seluruh lubang di dalam tubuhmu itu dimasukin. Nah, itu adegan paling sulit dan bayarannya paling mahal. Dan banyak juga artis-artisnya itu diiming-imingi bayaran ketika ayo toh ngelakuin ini, misal digesek-gesekin apa ndasnya ditatap-tatap kayak misal ya, kan aku nggak pernah nonton langsung gitu kan, misal ditatap-tatap kayak apa manukmu cepet-cepet kayak gitu, nanti bayaranmu tak tambahin ini 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, banyak dari artis-artis itu yang dapat pelecehan atau dieksploitasi seperti itu. Kalau kalian lihat ada beberapa adegan porno yang kok bisa sih Mbak dalam durasi waktu sekian menit kalian nonton itu kok Mr. P-nya atau P-nya itu nggak pernah turun. Kok ngacang terus Mbak? Misal aku nonton yang 1 jam, ada nggak sih Dev yang 1 jam? Ada. Dan itu kan nggak turun kan, ngacang terus kan. Nah, kok bisa sih Mbak ngacang terus? Kalian kan nggak tahu tuh di balik layarnya disuntikin apa atau diminumin obat dulu. Dan objeknya rata-rata itu kan wanita nih. Kalaupun satu cowok ceweknya banyak, tetap yang dieksploitasi banyak ceweknya. Yang ngapa-ngapain ceweknya. Kalaupun ceweknya satu, cowoknya banyak, yang dieksploitasi tetap ceweknya. Nah, kalian mungkin hanya melihat keenakan atau kesenangan si cewek ketika diserbu rame-rame dan semua lubang di dalam tubuhnya dimasukin penis gitu ya. Kemudian dipakein maskara yang emang nggak waterproof biar kelihatan seolah-olah keenakan karena sampai nangis gitu ya. Kalian kan nggak tahu betapa kesakitannya itu, dan yang diperlihatkan di visual hanyalah itu enak. Padahal mereka tuh sebelum melakukan adegan itu tuh harus latihan sekian minggu biar bisa dimasukin seluruh lubang dalam tubuhnya. Nek percaya jajal loh. Tapi resiko ditanggung penumpang ya kan. Itu kenapa banyak dari artis-artis film porno ini itu pensiun dini. Contohnya siapa? Banyak yang sudah pensiun itu. Mia Khalifa udah pensiun, udah dipinang sama chef ya, kayak tinggal di luar negeri. Terus siapa lagi? Banyak kok. Aku sempat bikin juga konten tentang itu. Siapa? Miyabi. Banyak kok dari mereka, dan bahkan waktu itu aku lihat si Mia Khalifa diwawancari juga tidak menganjurkan orang-orang atau cewek-cewek untuk jadi penerusnya gitu loh. Karena yang kalian lihat itu adalah udah dalam bentuk editan, belum mentahan file, belum benar-benar main terus direkam udah terus diupload, enggak, tapi udah bentuk editan dan ada proses castingnya. Berarti kan ada bagian-bagian jelek yang dibuang, ada latihannya. Nggak mungkin dong tiba-tiba seluruh lubang dalam tubuhnya dimasukin semuanya terus mereka keenakan gitu. Coba deh cowok-cowok toh tuku no timun nang pasar, bolok kok dewe rasanya piye jajal loh. Kasih reviewnya di komen ya. Potensi untuk kena penyakit menular seksual sangat besar karena apa? Itu gonta-ganti pemain ya kan. Nggak mungkin kalian lihat misal artis, sebut saja siapa Dev, artis cewek. Enggak, masih ada sekarang. Yang sering buat tonton tuh ceweknya namanya siapa? Ameri? Ya misal sebut aja Santi gitu. Santi, ketika kalian misal search Santi, video yang keluar itu bukan Santi sama Dino doang. Tapi Santi sama Dino, Santi sama si B, Santi sama siapa, dan itu gonta-ganti pemain. Screening awal aja itu nggak cukup untuk menentukan kalian tuh bisa terlepas dari penyakit menular seksual atau enggak, ya kan? Jadi mungkin ya menurutku karena bayarannya besar, masing-masing dari mereka juga akan ikut asuransi gitu loh. Jadi biar nggak rugi-rugi amat gitu kan, karena penyakit menular seksual itu pemicu awalnya untuk kemudian langsung masuk ke HIV. Nah, ketika udah nyerang ke kekebalan tubuh, tapi awal pemicunya dari situ terus masuk ke kekebalan tubuh, kena HIV, baru tuh nyerangnya kemana? Pernafasan kah? Jantung kah? Pencernaan kah? Atau di mana begitu. Terus bayarannya itu juga nggak sebesar yang kalian kira gitu ya. Kalau yang sekarang kalian tahu tuh OnlyFans, ada juga beberapa orang Indonesia yang masuk di situ yang kemarin barusan ketangkap itu. Ada juga yang kembar itu nggak ketangkap, mungkin kasusnya kurang gede ya, nggak cukup untuk menutup suatu kasus gitu ya. Ups.
Bayarannya nggak terlalu besar teman-teman, kecuali kalian sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia itu, udah profesional, udah dikenal semuanya, itu baru bayaran kalian oke. Tapi kalau baru-baru enggak, kayak mungkin semakin berkembangnya zaman, hitungan itu juga akan makin berubah, karena mungkin sistem dari OnlyFans itu kan tergantung view dan langganannya juga ya, itu juga bisa jadi pengaruh sih tentang penghasilan. Tapi di sini aku dapat info kalau di Amerika ada seorang artis profesional yang mungkin akan dibayar sampai 26 juta sekali main. Dan mereka awal mulanya misal 26 juta, mereka akan bisa dibayar lebih atau dijanjikan bayaran lebih ketika mereka mau beradegan sesama jenis. Jadi kalian akan semakin dieksploitasi gitu loh. Ketika kalian berani nggak nih dapat tawaran ini, kalau kalian mau ambil ya fee-nya ditambahin, kalau nggak ya udah segitu aja, sesuai perjanjian awal. Terus juga kalau yang baru di industri seperti ini biasanya cuman dapat sekitar 1,9 juta sekali main. Beda lagi sama pemain baru ya. Kalau di Jepang mereka cuman dibayar 300.000 per filmnya, karena mungkin kalau di Jepang itu kan emang industri terbesar juga ya, udah bener-bener kayak dunia perfilman di sini kali ya, udah lazim aja gitu. Jadi mereka nggak pusing untuk nyari artis, nggak perlu casting berkali-kali, nggak perlu sampai nyarinya ngumpet-ngumpet, karena itu udah terbuka gitu loh industrinya. Jadi mereka nggak sulit untuk dapetin artis. Makanya itu menurutku jadi harganya lebih murah aja tiap artisnya, apalagi artis baru. Terus adegan senang atau rasa menikmati itu hanya ada ketika video sudah jadi atau saat syuting doang, sisanya enggak. Seperti yang tadi aku bilang, mereka itu lebih suka disebut atlet dan mereka akan latihan dulu sebelum akhirnya syuting untuk adegan paling sulit ya kan. Setelah adegan itu selesai ya nggak ada yang menikmati, karena mereka bekerja itu purely untuk uang. Mungkin ada beberapa yang bekerja itu karena mungkin hyper dan lain sebagainya ya, tapi rata-rata dari mereka sebagian besar itu karena uang, besarnya uang. Semakin mereka ngambil resiko dalam adegan dan terlihat bahagia, ya semakin besar uang yang mereka dapat. Apa bedanya sama kupu-kupu malam kayak lagunya Chrisye? Terus juga scene-nya tuh setiap hari bisa berjam-jam dan lama durasinya, dan mereka biasanya akan ambil istirahat gitu sambil minum-minum biasa doping ya, biar gak terlalu ngerasain lah sakitnya gimana. Apalagi kalau di luar negeri itu kan miras sudah wajar banget ya, nggak kayak di sini ya mau nafak semua. Tapi nggak sedikit juga ya dari artis-artis film porno ini tadi atau drama-drama di balik kameranya itu banyak artisnya yang akhirnya berakhir tragis, mungkin terkena penyakit menular seksual karena udah berganti-ganti pasangan. Kemudian mereka ada yang beban moral juga karena nggak kuat menanggung malu atau beban moral, kayak nggak bisa nih menghadapi lingkungan. Kalau lingkunganku tahu aku tuh artis porno dan sebagainya. Terus penggunaan minuman keras, suntikan obat biar nahan rasa sakit, biar euforianya dapat, biar keenakannya dapat. Kemudian bunuh diri atau sebagainya, atau kena penyakit atau overdosis, mungkin banyak juga yang seperti itu. Nah, aku tuh bikin konten ini karena apa? Karena udah banyak banget ya ece-ecenan di dunia maya, ece-ecenan yang akan ngatain, oh dasar cewek keleke ireng, oh dasar selangkangannya hitam, dasar make-nya warna hitam, terus cuma cantik kalau nggak pink. Banyak banget ece-ecenan kayak gitu atau tagline seperti itu. Bahkan ada beberapa artis yang memanfaatkan kasus-kasusnya atau memanfaatkan settingannya atau memanfaatkan tukaran antar sesama artis. Itu apalagi cewek-cewek ya, akan memanfaatkan atau keluar kata-kata kayak dasar selangkangannya hitam dan sebagainya. Kemudian semua wanita berlomba-lomba untuk memutihkan seluruh tubuhnya, benar-benar memutihkan seluruh tubuhnya. Percayalah teman-teman, kalian itu cantik-cantik aja, pentilmu kira masalah warnanya peteng, sumpah rak dobol aku. Yang penting apa? Berfungsi. Percuma kalian ngerawat mbok laseri bendino, mbok cukur bendino, mbok kayak pelembab dan lain-lain sampai warnanya bener-bener pink, berbeda jauh daripada aslinya, tapi tidak berfungsi ya kan. Percuma pentilmu mbok kayak krim-krim dan warnanya pink tapi tidak berfungsi. Yang penting apa? Sesuai sama yang dikasih Tuhan, tidak merubah bentuknya dan berfungsi dengan semestinya. Aku tahu kalau misalnya ece-ecenan seperti itu akan membuat orang-orang tuh semakin insecure dengan dirinya gitu ya, semakin menutup diri. Ih, aku nggak gitu, oh berarti patokan cantik adalah semuanya harus warna pink, padahal enggak gitu loh. Kenapa artis-artis bisa bersih-bersih selangkangannya, bisa bersih? Karena dirawat ya, karena mereka punya uang untuk merawat itu. Tiap hari dibuka, jarang menggunakan pakaian-pakaian ketat. Lah kalau kita mau ngerawat, daripada ngerawat mending duitnya buat makan, mending duitnya buat apa, bangun rumah, kayak buat nabung apa segala macam. Karena dirasa itu belum perlu. Mungkin beberapa orang menganggap itu perlu untuk estetik, ketika dia ngelihat di kaca, oh aku perlu kok untuk pembuktian diri, untuk membuktikan ke diriku kalau standar cantikku tuh ya nggak
nggak seperti orang-orang. Standar cantikku adalah ketika aku melihat di kaca dan aku senang, itu aku cantik. Tapi ketika di sosial media dinaikkan seperti itu, akhirnya standar orang-orang sama. Cantik adalah yang warnanya pink. Ingat ya teman-teman, nggak ada yang salah dengan bagian dari dirimu selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, selama bentuknya masih sama, selama berfungsi dengan baik. Tapi ingat, kalau menurutmu ada yang ganjil, ada yang kayaknya nggak bener nih, kok kayak aku ngerasa aneh nih dengan bagian tubuhku yang ini, silahkan periksakan ke dokter. Jangan tanya Google, jangan tanya temen, apalagi difotoin kirimin ke pacar. Ojo ya, ke dokter itu sudah baik. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.